Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 307, Bibi aneh itu terlalu kuat. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, wanita dengan rok polos itu jelas tercengang. Di dalam tubuhnya, wanita misterius itu berkata, jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar menjadi raja pelindung. Xiaota berkata, saya juga berpikir bahwa berteriak sepertinya membuat ketagihan. Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan merasa sedikit bersalah saat melihatnya. Bibi, wanita dengan rok polos membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba, pedang Xingdao muncul di tangannya. Tanpa basa-basi, dia menghunus pedang itu langsung ke lengan kanan Ye Guan. Bentak, saat suara tajam terdengar, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan kemudian secara bertahap menjadi terdistorsi. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan pembuluh darahnya sepertinya meledak. Jiwanya ditelan sesuatu. Seluruh tulang di tubuhnya terasa seperti ada yang memotongnya dengan pisau. Pemakan jiwa dan pemotongan tulang, Ye Guan tidak tahan lagi dan berteriak, sangat sedih. Setelah sekian lama, Ye Guan meringkuk di tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Wanita dengan rok polos mengawasinya dengan tenang dari samping. Saat ini, wajah Ye Guan sepucat kertas, tanpa darah sama sekali. Keringat dingin terus mengucur di wajahnya, dan dia tampak kelelahan. Setelah sekian lama, Ye Guan pulih sedikit. Wanita dengan rok polos berkata, ayo pergi. Karena itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu terang di kejauhan. Meskipun Ye Guan masih lemah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bangkit dan mengikutinya. Di tengah perjalanan, wanita berbaju polos itu tiba-tiba berkata, tahukah kamu kenapa kamu dipukuli? Ye Guan mengangguk. Aku harus menangani urusanku sendiri. Aku tidak boleh bergantung pada bibiku. Wanita dengan rok polos melirik ke arah Ye Guan. Aku sangat menyukaimu saat pertama kali bertemu denganmu. Pada saat itu, meskipun kamu lemah, kamu memiliki hati yang sangat kuat. Kamu berani dan banyak akal dalam situasi dan tidak mau mengandalkan siapapun. Hati Tao tegas. Tetapi sekarang, Anda secara bertahap mulai menjadi mencolok. Dan Anda tidak lagi dapat melihat diri Anda dengan jelas seperti dulu. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya cukup kecewa. Ye Guan sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Wanita dengan rok polos berkata, ada beberapa hal yang berbeda ketika orang lain membantu Anda menyelesaikannya dan ketika Anda menyelesaikannya sendiri. Ye Guan mengangguk. Bibi, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tetapi kamu sangat kuat. Saat aku bersamamu, mau tak mau aku merasa bahwa aku tidak terkalahkan. Sungguh, saat aku bersamamu, menurutku semua masalah sudah selesai. Tidak ada lagi masalah. Semua orang hanyalah seekor semut. Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, sebenarnya ini juga salah Bibi Wei. Bibi Wei terlalu kuat. Wanita dengan rok polos hanya menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, hal yang paling menakutkan adalah meskipun bibiku memusnahkan seluruh klan Botian dengan satu pedang, aku masih tidak merasakan betapa kuatnya bibiku. Bibi, lihat aku dari sudut pandangmu, aku merasakan sedikit ketergantungan.
Tapi apa yang kamu tidak tahu adalah bahwa dari sudut pandangku, kamu begitu kuat, seperti dewa. Bagaimana mungkin aku tidak merasa bergantung ketika aku berdiri bersamamu?" Wanita dengan rok polos tidak berbicara. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang Singgau muncul di tangannya. Kelopak mata Ye Guan tiba-tiba bergerak-gerak, dan dia tidak berani berbicara lagi. Wanita dengan rok polos melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Pada bulan Januari, jika kamu tidak dapat mencapai Kaisar Agung, aku akan mengalahkanmu setiap hari." Ekspresi Ye Guan membeku. Saat mereka berbincang, bibi dan keponakannya sudah sampai di depan pintu terang, yang tidak memiliki pintu masuk. Pada saat ini, pintu cahaya itu bergetar sedikit, dan kemudian, seorang pria kuat berbaju besi ungu perlahan keluar. Begitu dia keluar, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang ruang dan ruang di sekitarnya. Di dalam tubuh Ye Guan, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Tentara ekspedisi." Kamu melirik pria kuat berbaju ungu dan terkejut karena orang lain ternyata adalah seorang kaisar yang hebat. Pria lapis baja ungu melirik wanita dengan rok polos dan Ye Guan. Tempat ini berada di alam bintang yang kacau, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Ledakan, pintu cahaya itu tiba-tiba pecah. Ekspresi pria lapis baja ungu itu membeku sesaat, dan kemudian wajahnya penuh ketakutan. Wanita dengan rok polos memandang Ye Guan, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk dengan cepat. "Oke." Sambil berkata begitu, bibi dan keponakannya berjalan menuju kejauhan. Di tempat, orang kuat lapis baja ungu tampak bingung. Gerbang cahaya ini dibangun oleh alam semesta sejati dengan biaya yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mencegah orang kuat dari dunia bintang yang kacau keluar yang menghalangi bintang-bintang yang kacau. Tapi sekarang, formasi ini hilang, dia bingung. Anda tahu, bahkan Kaisar Agung waktu tidak dapat menggoyahkan pintu ini. Namun, pada saat ini, wanita itu hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan pintu itu hilang. Seluruh tubuh pria lapis baja ungu itu mati rasa. Setelah melewati cahaya putih, Ye Guan muncul di langit berbintang. Dia hendak berbicara ketika dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Ye Guan tertegun. "Bibi." Tidak ada tanggapan. Kamu melihat sekeliling dan masih tidak menemukan wanita dengan rok polos. Saat ini, suara wanita dengan rok polos tiba-tiba terdengar di kepalanya. Ada beberapa di sini yang terlihat tidak begitu lemah. Saya akan menghajar mereka, dan kamu bisa bermain sendiri. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat ini adalah alam bintang caotik. Seolah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Tetapi pedang Singgau tidak muncul. Ye Guan tercengang. Ye Guan dengan cepat mengaktifkan segel Dao dan pohon suci alam. Tapi tidak ada respon dari keduanya. Saat ini, Xiao Ta berkata, "Jangan lihat, semua milikmu telah disegel, termasuk aku." Seperti yang dikatakannya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Dan dengan cepat berkata, "Kamu salah mengatakannya. Aku bukan apa-apa." Wanita misterius itu berkata, "Xiao Ta, kamu benar-benar pintar." Xiao Ta,
Semuanya tersegel. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu dipikir-pikir, ini pasti dilakukan oleh bibinya. Di sini, dia tidak memiliki objek eksternal dan tidak ada bantuan dari siapapun. Dia bukan lagi putra ahli pedang di dunia, juga bukan raja alam semesta Guan Xuan. Kembali ke masa lalu lagi, Ye Guan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, tiba-tiba, semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia tiba-tiba mendongak. Menusuk di atas kepalanya, petir merah jatuh lurus ke bawah seperti ular perak. Bencana, Ye Guan kaget dan tidak berani bertarung keras. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju kejauhan. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Tidak ada cara untuk menghindarinya, Anda hanya bisa berjuang keras. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang niat naik ke langit dari telapak tangannya. Ledakan, namun, pedang itu hancur segera setelah bersentuhan dengan guntur ilahi berwarna merah darah, dan guntur ilahi jatuh langsung ke bawah. Ye Guan merasa ngeri dan mengeluarkan pedang lain. Ledakan, cahaya pedang menghilang, dan Ye Guan langsung terlempar dari langit oleh guntur ilahi, jatuh ke pegunungan di bawah. Setelah sekian lama, Ye Guan perlahan bangkit dari lubang lumpur. Saat ini, pakaiannya telah terbakar dan kepalanya seperti kandang ayam. Yang terpenting seluruh tubuhnya retak dan darah mengucur. Ye Guan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa guntur ilahi ini bisa begitu menakutkan dan melukainya secara serius dalam sekali jalan. Ye Guan dengan cepat mengeluarkan ramuan penyembuh dan mengambilnya. Tetapi segera ekspresinya membeku karena dia menemukan bahwa dia hanya bisa menggunakan 10 ramuan penyembuh, dan ramuan lainnya telah disegel. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini untuk mempersulit dirimu sendiri, tanpa berpikir panjang. Setelah meminum obat mujarab, Ye Guan mulai bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah sekitar setengah jam, semua luka di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba meledak di kejauhan. Kemudian, cahaya putih jatuh lurus ke bawah dan langsung menghantam gunung setinggi 1000 kaki. Dalam sekejap, gunung setinggi 1000 kaki itu berubah menjadi bubuk debu dan batu. Itu melonjak ke langit dan terciprat kemana-mana, membuat dunia berantakan. Ye Guan kaget, dan dia mundur terus-menerus untuk menghindari batu dan debu. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan meledak ke area berbatu dan berdebu. Ledakan, ada ledakan keras, dan bayangan setelahnya mundur dengan hebat. Secara kebetulan, bayangan ini hanya mundur belasan kaki dari Ye Guan. Bayangannya memudar, memperlihatkan seorang wanita mengenakan gaun putih panjang, memegang pedang panjang, dan di sekelilingnya, ada 3 pedang terbang yang perlahan berputar. Di seberang wanita itu, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berambut abu-abu, kerutan di wajahnya, dan matanya seperti mata elang, sangat garang. Ye Guan tidak mengatakan apapun dan diam-diam mundur. Kedua orang ini sama-sama adalah kaisar dewa, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan bahkan lebih keterlaluan daripada beberapa kaisar agung di luar.
Tentu saja kita tidak boleh terlibat dalam hal semacam ini. Duluan, pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Pri Luyin, tinggalkan batu itu untuk menghindari bencana. Kamu bisa pergi sendiri." Tanpa basa-basi, wanita itu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, menyambungkan kedua jarinya, lalu menyeka pedang di tangan kanannya. Tiba-tiba seberkas darah muncul di pedang itu, dan mengarahkan pedangnya langsung ke lelaki tua itu dengan tangan kanannya. Saat suara itu jatuh, pedang terbang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Pada saat yang sama, ruang dan waktu di sekitar lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba retak, dan kemudian, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang. Lelaki tua berbaju hitam itu terlihat sangat jelek. "Kamu gila, kamu benar-benar menggunakan teknik terlarang seperti itu." Saat dia berbicara, dia membuat gerakan palsu dengan kedua tangannya, dan dalam sekejap, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, pedang terbang yang dipanggil oleh Luyin terus menebas lelaki tua berbaju hitam itu, menjebaknya, sementara dia sendiri sepucat kertas dan sangat lemah. Luyin tiba-tiba menghentikan tangannya, dan kemudian tubuhnya gemetar, berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menuju ke arah Ye Guan. Ye Guan tertegun. Saat berikutnya, dia merasakan ada bola lembut di punggungnya. Ternyata wanita berbaju putih, Luyin, sedang berbaring telentang. Ye Guan tercengang. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Sebelum Ye Guan sempat bereaksi, wanita berbaju putih itu tiba-tiba mencengkeram tenggorokannya dengan tangan kirinya dan mengancam, "Bawa aku ke Sekte Tiangxuan, atau aku akan membunuhmu." Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berguling di tempat, menekan wanita berbaju putih di bawahnya. Sebelum Luyin, wanita berbaju putih, bisa bereaksi, dia meninju tenggorokan wanita berbaju putih itu. Klik, tenggorokan wanita berbaju putih itu langsung terbelah dan darah berceceran. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menginjak perut Luyin. Ledakan, perut Luyin terkoyak. Bab 308 Seluruh keluargaku benar-benar tak terkalahkan. Di tanah, mata Luyin melebar, dan mata indah itu penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh pria di depannya. Ye Guan memandang Luyin yang tidak percaya di depannya. Ketika dia melihat pihak lain hendak berbicara, dia menendang kepala Luyin. Ledakan, kepala Luyin terbang keluar, pembunuhan instan total. Mata Luyin melebar dan dia menolak untuk menutup matanya. Wajah Ye Guan tanpa ekspresi saat dia dengan terampil melepaskan cincin Luyin. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, wanita ini memaksanya masuk ke dalam air dan mengancamnya, yang membuatnya sangat marah. "Anda dan saya tidak memiliki keluhan, tetapi jika Anda ingin menyakiti saya seperti ini, maka saya tidak akan bersikap lunak." Dia, Ye Guan, bukanlah seseorang yang akan melunakkan hatinya saat melihat seorang wanita. Saat Luyin jatuh, tidak jauh dari situ, pedang terbang yang menjebak lelaki tua berbaju hitam itu juga segera menghilang. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan dengan sedikit kewaspadaan di matanya. "Kamu melirik lelaki tua berbaju hitam itu dan tidak berkata apa-apa.
tetapi aura seluruh tubuhnya telah berkumpul dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun dia hanya berada di alam abadi bumi sekarang, dia benar-benar layak bertarung melawan orang kuat di alam kaisar dewa. Meskipun kekuatan tempur orang di depanku setara dengan seorang kaisar agung, melihat ekspresi Ye Guan begitu tenang, lelaki tua berbaju hitam itu sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat terdiam, dia akhirnya mundur perlahan. Masih tidak memilih untuk mengambil tindakan, pemuda di depannya jelas bukan orang biasa. Dia tidak yakin akan kemenangan, terutama ketika dia baru saja bertarung dengan Lu Yin dan menderita beberapa luka. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu mundur, Ye Guan tidak mengejarnya, dan dia tidak yakin bisa membunuhnya. Setelah lelaki tua berbaju hitam itu pergi, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan cincin Lu Yin muncul di tangannya. Dia melihat dan melihat bahwa ada hampir 1 juta yuan spiritual di cincin Na yang satu. Dia memiliki pedang Tao, pohon suci alami, dan segel Tao, jadi dia secara alami meremehkan benda suci biasa. Namun segera, Ye Guan menemukan sebuah batu, dan dia mengeluarkannya. Batu itu tidak besar, hanya seukuran telapak tangan, dan ada tanda misterius kuno di atasnya. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata dengan heran, "Batu penyembuhan?" Ye Guan dengan cepat bertanya, "Batu untuk menghindari bencana?" Wanita misterius itu berkata, "Benda ini sangat berharga di sini dan merupakan harta yang tak ternilai harganya." Ye Guan tiba-tiba penasaran, bagaimana mengatakannya? Wanita misterius itu berkata, "Ada berbagai macam kesengsaraan di mana-mana di sini. Bahkan kaisar yang berkuasa pun harus berhati-hati saat berjalan di luar, karena takut menjadi sasaran kesengsaraan tertentu dan kemudian datang dari waktu ke waktu. Tetapi jika ada kesengsaraan ini, penghindaran batu, hal itu dapat dihindari dalam hal ini, karena batu ini dapat membantu orang terhindar dari bencana." Ye Guan berkata dengan lembut, "Itu dia, belum lagi. Dia juga sangat resah dengan musibah yang ada di sini." Momen tadi hampir membuatnya pergi. Wanita misterius itu menambahkan, batu ini memiliki kegunaan lain, yaitu dapat pergi ke beberapa tempat khusus. Sejauh yang saya tahu, setelah peradaban sebelum peradaban Shinto mundur ke sini, banyak kekuatan sekte mereka menduduki bintang yang kacau ini. Di sana ada banyak tempat bagus di dunia. Jadi mereka kembali berperang dengan pasukan lokal di sini. Pada akhirnya, banyak sekte yang tumbang, dan tempat di mana sekte itu berada juga menjadi tempat terlarang karena berbagai bencana. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Dengan batu penghindar bencana ini, Anda dapat pergi ke beberapa tempat khusus dan bahkan bertemu dengan beberapa peradaban sebelum peradaban Shinto." Ye Guan bertanya, "Senior, apakah kamu pernah melihat peradaban sebelum peradaban Shinto?" Wanita misterius itu berkata, "Saya belum pernah melihatnya. Alasan mengapa saya mengetahui hal ini adalah karena alam semesta yang sebenarnya berperang dengan tempat ini saat itu, dan kami melakukan beberapa penyelidikan. Kekuatan keseluruhan dari tempat ini jelas tidak sebaik aslinya. Alam semesta, tapi juga tidak lemah, terutama beberapa kekuatan beradab yang sudah ada sejak sebelum peradaban Shinto. Latar belakang mereka bahkan lebih tak terduga." Ye Guan sedikit penasaran, apa nama peradaban sebelum peradaban Shinto? Wanita misterius itu berkata,
Peradaban abadi. Ye Guan sedikit mengernyit. Peradaban abadi, wanita misterius itu berkata. Ya, konon di zaman itu, semua makhluk dan roh bisa hidup selamanya jika dibudidayakan secara ekstrim. Namun penguasa Dao Bi merasa jika semua makhluk dan roh bisa hidup selamanya, maka pada akhirnya alam semesta tidak akan mampu menanggung semua makhluk dan roh, penjarahan, dan kemudian runtuh. Oleh karena itu, ia menciptakan reinkarnasi dan menetapkan batas kehidupan bagi semua makhluk hidup, mulai dari penguasa Pena Dao. Semua makhluk hidup tidak akan ada lagi hidup selamanya, dan pada akhirnya mereka akan kembali menjadi debu dan debu. Ye Guandao, jadi, mereka mulai berkelahi. Wanita misterius itu berkata, ya, kedua belah pihak memiliki ide yang berbeda, jadi mereka mulai bertarung, dan Anda melihat hasilnya. Pada akhirnya, penguasa Dao Pen menang, dan peradaban abadi diusir dari sini. Ye Guan sedikit bingung, mengapa penguasa Dao Brush tidak membunuh mereka semua? Wanita misterius itu berkata, siapa yang tahu? Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Dia melihat batu penghindar bencana di tangannya dan tersenyum. Ye Guan menyingkirkan batu penghindar bencana, dan kemudian melihat ke arah ujung langit berbintang di kejauhan. Dia tidak tahu siapa yang dipukul bibinya sekarang. Pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul di kejauhan. Saat berikutnya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan 3 lelaki tua muncul tidak jauh dari Ye Guan. Dan lelaki tua berbaju hitam yang memimpin adalah lelaki tua yang pergi sebelumnya. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Sial, dia benar-benar pergi mencari bantuan. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan, bunuh dia. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Ye Guan. 2 lelaki tua lainnya juga bergegas menuju Ye Guan tanpa omong kosong. 3 orang kuat di alam Kaisar Dewa. Meskipun mereka hanya berada di alam Kaisar Ilahi, ketiga lelaki tua ini lebih kuat dari beberapa kaisar kuat di luar. Orang kuat di sini hampir tidak memiliki kelembapan. Ye Guan tahu dia kalah, jadi dia segera gemetar, bangkit dengan pedangnya, dan menghilang jauh ke dalam pegunungan di kejauhan. Dan bagaimana lelaki tua berbaju hitam itu bisa menyerah? Dia segera mengejarnya dengan 2 pembantu di sampingnya. Ye Guan berlari sepanjang jalan, dan lelaki tua berbaju hitam mengejarnya. Ketika dia melihat Ye Guan baru saja berlari, lelaki tua berbaju hitam itu segera melonggarkan kewaspadaannya, menunjukkan sedikit rasa jijik, dan di saat yang sama dia juga merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak melakukannya sekarang. Daripada mundur, dia harus mengambil tindakan langsung untuk membunuh pendekar pedang muda itu. Sekarang, jika dia memanggil 2 orang pembantu, dia pasti akan berdarah lagi. Sangat menjengkelkan, dalam kemarahan, lelaki tua berbaju hitam itu mengejarnya dengan lebih mendesak. Tapi saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan menebas dengan pedangnya. Pedang Dao, menghadapi lelaki tua berbaju hitam, Ye Guan tentu saja tidak berani gegabah dan langsung menggunakan pedang Tao. Saat pedang Ye Guan keluar, wajah lelaki tua berbaju hitam yang masih bergegas menuju Ye Guan berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka pemuda di depannya akan benar-benar membunuh karabin,
dan dia tertangkap basah. Ketika dia bereaksi cukup cepat, dia dengan cepat mengeluarkan perisai yang layak di depannya. Ledakan, dan saat Ye Guan menebas dengan pedangnya, perisainya hancur, dan kekuatan yang kuat mengguncang lelaki tua berbaju hitam itu ke tanah dan mendorongnya kembali dengan keras. Ye Guan tidak berhenti, dia melangkah maju, menghunus pedangnya dan menebas. 36 teknik menggambar pedang penghancur surga ditumpangkan. Tembakan pedang ini secara langsung mendorong lelaki tua berbaju hitam itu mundur 10.000 kaki jauhnya. Dan di depannya dan lelaki tua berbaju hitam itu, jurang ruang waktu yang dalam sepanjang hampir 10.000 kaki muncul. Ye Guan tidak melanjutkan menghunus pedangnya, karena menurutnya pedang dan teknik memotong pedang itu terlalu mahal. Dua serangan pedang berturut-turut hampir menyebabkan dia roboh. Meski begitu, dia tidak mampu membunuh lelaki tua berbaju hitam itu. Melihat penampilan lelaki lain, dia hanya terluka ringan. Orang kuat di tempat ini memang memiliki kandungan emas yang tinggi. Di samping, ketika dua lelaki tua lainnya melihat Ye Guan menebas lelaki tua berbaju hitam itu dengan dua pedang, mereka segera berhenti dan tidak berani melangkah maju. Keduanya menatap Ye Guan dan terkejut kuat. Pemimpin lelaki tua berbaju hitam juga sangat terkejut setelah dia berhenti. Dia memandang Ye Guan dari kejauhan dan bertanya-tanya, "Kamu baru saja dari negeri dongeng bumi, mengapa kamu begitu kuat?" Kamu melirik lelaki tua berbaju hitam itu, lalu berkata, "Umurku 18 tahun. 18 tahun, mendengar kata-kata Ye Guan, ketiga lelaki tua berbaju hitam itu tercengang dan bingung, tapi segera, mereka bertiga kembali sadar. Dan ekspresi mereka menjadi serius. Astaga, apakah bajingan ini memamerkan bakatnya di sini? Ye Guan berkata lagi, ada seseorang di rumah. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ini adalah ancaman, tentu saja. Dia memang sedikit khawatir. Pasti ada orang kuat di balik monster muda itu. Tetapi jika dia menyerahkan batu penghindar bencana, dia benar-benar tidak mau melakukannya. Batu penghindar bencana itu sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa pergi ke alam rahasia yang diketahui untuk berburu harta karun dan warisan. Yang terpenting dia masih perlu menggunakan batu pelarian ini untuk menyelamatkan orang. Melihat lelaki tua berbaju hitam itu ragu-ragu, Ye Guan hendak berbicara. Tetapi lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berkata, "Tidak." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan, matanya seperti pisau. Ye Guan mengerutkan kening. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan. "Kamu memberitahu kami tentang bakatmu dan bahwa ada orang di keluargamu. Tapi kamu hanya ingin menakut-nakuti kami." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Benar-benar ada seseorang di keluargaku." Lelaki tua berbaju hitam itu tertawa. "Ayo, beritahu saya. Anda berasal dari klan atau sekte mana?" Ye Guan terdiam. Orang-orang di tempat ini pasti belum pernah mendengar tentang Guangxuan Universe. Melihat diamnya Ye Guan, senyuman lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Kamu ingin menipuku? Aku makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi." Ye Guan berkata dengan serius, "Pikirkanlah, saya baru berusia 18 tahun dan saya telah mencapai negeri dongeng." Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba menyela Ye Guan.
Jangan banyak bicara. Katakan saja padaku siapa orang di belakangmu. Biarkan aku mendengarnya. Ye Guan memandang lelaki tua berbaju hitam itu. Pernahkah kamu mendengar tentang master pedang di dunia? Orang tua berbaju hitam itu menatap Ye Guan. Kamu sengaja menunda waktu agar kamu bisa sembuh. Melihat dia terekspos, Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun, berbalik dan lari dengan pedangnya. Orang tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi marah. Beraninya kamu menipuku, kejar dia dan bunuh dia. Di kejauhan, Ye Guan berlari dan berteriak, sial, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Benar-benar ada seseorang di belakangku. Bibiku tidak terkalahkan, pamanku tidak terkalahkan, kakekku tidak terkalahkan, dan ayah kandungku adalah tak terkalahkan. Diam, lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan marah. Aku percaya padamu, kamu Guan. Saya minta maaf atas keterlambatan dalam 2 hari terakhir karena alasan fisik. Terima kasih atas dukunganmu. Jika Anda memiliki jaminan tiket bulanan, Anda dapat memilih terima kasih. Bersambung.